Bu Anggika ngomong apa aja sama kamu? Dia bilang apa sama kamu, Jelita? Jawab aku dong. Harusnya aku yang nanya sama kamu. Pasti kamu udah ngelakuin hal buruk kan sama Bu Anggika? Karena nggak mungkin Bu Anggika tuh menginginkan bayi yang ada dalam kandungan kamu ini mati. Kamu nggak apa-apa. Melody di mana, Mam? Mama nggak tahu di mana dia. Mama dengar Melody pergi setelah kecelakaan yang menimpa kamu terjadi. Mama udah berusaha mencari dia kemana-mana, tapi nggak ada seorang pun yang tahu dia di mana. Dulu Melody pernah kesini, Mas. Dia nemuin ibu karena Melody mengandung anaknya Mas Elang. Tapi Bu Anggika malah mengusir dan menghinanya, Mas. Enggak, Mam. Enggak mungkin. Melody nggak mungkin pergi gitu aja ninggalin aku. Aku bukan anak kecil lagi yang bisa dibohongin sama Mama. Aku benci sama sikapnya Mama suka mempermainkan orang seperti boneka. Aku benci sama Mama. Aku benci sama Mama. Maafin aku, Mel. Kamu sedang mengandung anak kita. Dan Mama malah memperlakukan kamu seperti sampah. Kamu di mana, Mel? Kemana aku harus nyari kamu? Aduh! Melody, kamu tuh ngapain megang barang-barang itu? Hah, kalau saya punya tuh kamu nggak akan pernah bisa ganti itu, Melody. Aku cuma mau... Udah deh ya, udah. Aku nggak minta pendapat dari kamu, oke? Lebih baik sekarang kamu ambil tas itu, terus kamu belanja ke pasar. Oke? Ngerti? Bagus. Oh, iya Pak, iya Pak. Oh, gitu ya. Ya, sebentar lagi saya sampai kok ke showroom. Ini udah deket, Pak. Oh, iya Pak, iya Pak. Oh, gitu ya. Makasih ya. Kamu udah nolongin aku. Hidup nggak akan berakhir semudah itu lagi. Kata-kata cewek itu bagus banget ya. Aku jadi dapat pelajaran yang berarti. Hidup nggak akan berakhir semudah itu. Ya. Siang, Pak. Nah, ini dia. Manajer penjualan yang paling oke di showroom ini. Bisa aja, Pak. Maaf ya, Pak. Saya datangnya agak telat.
Kamu boleh terlambat, kapan aja kamu mau. Yang penting sekarang, kamu temui pembeli yang ada di sana. Kamu harus bisa meyakinkan dia buat beli mobil di sini. Oke, Raf? Tenang aja, Pak. Kalau yang ini, serahin aja sama aku. Bentar ya, Pak. Saya ke sana, Pak. Beres, bro. Dapat lagi satu kostuman. Gila lo ya. Udah datang telat, tapi malah dapat pujian. Coba kalau kita yang datangnya telat, bisa ngamuk sampai besok Pak Hartawan. Ya, enggak juga lah. Pak Hartawan kan tahu, gue kemana-mana naik bus. Jadi ya wajar lah kalau sekali-sekali telat. Kok lo bisa telat sih? Biasanya kan lo yang paling rajin. Iya, tadi gua hampir celaka. Gua hampir mati ditabrak truk, tau gak? Tapi nggak apa-apa. Gara-gara kejadian itu, gua nemuin seorang perempuan yang sangat hebat. Dia juga nyelamatin gue. Sayang, kamu kenapa sih nangis terus? Ya ampun. Shh, 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 shh. Mama tahu pasti karena mainan kamu lagi dimainin sama nenek ya. Kenapa kamu nggak bilang sama nenek? Kalau Raya juga pengen main, Nek. Gitu dong. Jangan malah nangis, bikin mama khawatir, tahu nggak? Raya, maafin mama ya. Mama nggak bisa selalu nemenin kamu main. Karena kerjaan mama banyak. Kamu cepat besar ya sayang ya. Karena kalau kamu udah besar, mama bisa cari kerjaan lagi. Melodiku sayang, kayaknya udah cukup ya kamu main-main sama anak kamu itu. Sekarang, kamu bikin makanan buat aku. Sekarang! Kamu jagain nenek. Aduh, ini makanan apaan sih? Aduh, Melody, kamu tuh bisa masak nggak sih? Dari kemarin makanannya begini lagi, nggak ada enak-enaknya. Kreatif dikit kenapa sih? Kamu tahu nggak? Sebetulnya saya itu bisa menyewa koki yang jauh lebih mahal dan bisa masak enak. Tapi kalau seandainya saya sewa koki, kamu nggak ada gunanya di sini. Kalau kamu nggak ada gunanya buat apa? Mendingan kamu sama nenek kamu yang gila itu tinggal di jalanan aja. Ngapain tinggal di sini bikin repot aja? Udah ngabis-ngabisin makanan. Hai, Melody, denger ya. Kalau kamu nggak mau diusir dari sini, lebih baik mulai sekarang kamu cari resep-resep yang enak buat aku sama Mama. Jangan kayak gini mulu makanannya. Satu lagi. Mulai sekarang kamu lupain masa lalu kamu tentang pekerjaan profesional kamu, tentang pacar kamu yang orang kaya itu. Karena nggak penting semuanya. Ingat ya, pacar kamu itu udah mati.
Bu. Maaf, Bu. Ibu tahu Melody sama keluarganya pindah kemana? Saya nggak tahu, Mas. Soalnya mereka juga perginya mendadak. Oh gitu ya. Ya udah, makasih, Bu ya. Tante Anggikanya ada? Ada, Mbak. Sebentar ya, saya panggilkan dulu. Oke. Siapa yang datang? Kapan dia balik ke sini? Apa Tante Anggika tahu kalau aku yang udah ngedorong Elang dari jembatan? Enggak. Tante Anggika pasti belum tahu. Kalau Tante Anggika tahu, dia nggak mungkin manggil aku ke sini dan dia pasti udah nyiksa aku. Tapi untuk terakhir kalinya, tolong peluk aku, Lam. Tolong. Dia itu benar-benar kehilangan kamu loh, Lang. Tahu nggak, setiap hari Ajeng itu selalu nangis waktu kamu hilang. Kehilangan aku, Mam. Aku bener-bener nggak ngerti ya, Mam, sama jalan pikiran Mama. Mama udah ngilangin semua orang-orang yang baik dalam hidup aku dan menganggap baik semua orang yang jahat. Maksud kamu? Ajeng, Mam. Malaikat Mama itu adalah orang yang udah ngedorong aku jatuh dari jembatan. Dia yang ngebuat aku kayak gini, Mam. Ajeng? Aku akan balas perbuatannya dengan caraku sendiri. Kamu berani-beraninya masuk kamar saya. Saya cuma... Kamu rupanya yang udah ngedorong Elang dari atas jembatan. Setelah itu kamu masih berani-beraninya ngedeketin saya. Apa kamu lupa, Jeng? Saya bisa bikin kamu menderita lebih dari waktu saya kehilangan Elang. Kamu bisa membuat saya menderita. Tapi ingat, saya juga bisa membuat Anda menderita, Nyonya Anggika. Berani kamu ngancam saya? Berani! Ini sama sekali bukan mengancam. Saya cuma mengingatkan Anda. Saya tahu semua yang Anda lakukan pada Melody. Termasuk membayar Tante Melody untuk membunuh kandungan Melody. Dan membiarkannya terbuang di jalanan.
Dan saya yakin kalau orang tahu masalah ini, dia pasti akan meninggalkan tante untuk selamanya. Ajeng benar. Kalau Elang sampai tahu masalah itu, dia nggak akan pernah lagi kembali ke rumah ini. Maaf ya sayang. Akhir-akhir ini Mama telat kasih kamu minum susu. Karena kerjaan Mama sangat banyak. Kamu ngapain di situ? Kamu nggak tahu ya? Tempat ini cuma untuk tamu dan keluarga, bukan pembantu seperti kamu. Melody, nih ya, anak kamu udah kebanyakan minum susu, boros banget. Mendingan sekarang kamu kasih nih anak kamu yang gak ada gunanya ke nenek kamu yang sinting itu. Terus kamu ke supermarket dan belanja. Dan ingat ya, kamu harus pulang sebelum Jelita bangun. Ngerti? Tapi Tante, Raya kan belum selesai minum susunya. Apa tapi? Kalau kamu bantah ya, saya nggak akan berikan kamu uang buat anak kamu. Kamu mau ya? Anak kamu tuh mati kelaparan. Mau kamu? Nek, aku titip Raya ya, Nek. Cepetan, lama banget sih. Udah bengong lagi lihat-lihat. Cepat. Aku tahu persis semua kejahatan Mama yang Mama lakuin sama Melody dan anak aku, Mam. Tinggal soft drink. Kayaknya udah habis di kulkas. Hei, kamu! Mak. Kok bisa? Sekarang aku udah mau ngambil keputusan. Kalau kemarin kita ketemu yang pertama kali itu mungkin nggak sengaja. Hari ini kita ketemu untuk yang kedua kalinya. Ya mungkin cuman kebetulan lagi. Tapi kalau nanti kita ketemu untuk yang ketiga kalinya, aku bakal mutusin kalau semua ini adalah takdir kita. Hati-hati sama pembicaraan kamu. Bagi kamu mungkin hidup itu mudah. Tapi bagi orang lain, belum tentu sama dengan kamu. Kamu di mana, Mel? Halo? Halo. Ini aku, Lang. Mau ngapain kamu telepon aku? Aku cuma mau ngucapin selamat tinggal buat kamu. Aku sekarang udah ada di airport, dan sebentar lagi aku bakalan ninggalin negeri ini buat selamanya. Bagus deh kalau kamu pergi. Aku nggak mau ngabisin hidup aku sama perempuan nggak punya perasaan kayak kamu.
Kamu boleh nuduh aku seperti itu, Lang. Tapi asal kamu tahu ya, orang yang selama ini kamu panggil mama, itu kelakuannya jauh lebih buruk daripada aku. Apa maksud kamu? Apa yang selama ini udah dia lakuin sama Melody? Kamu buka telinga kamu baik-baik dan kamu dengerin aku ya. Mama ngelakuin semua itu sama Melody. Kamu mabuk? Apa-apaan sih kamu kok? Kamu jadi mabuk-mabukan seperti ini? Mama mau tahu kenapa aku kayak gini, Mama? Karena aku baru aja tahu. Ternyata Mama nggak lebih dari seorang manusia jahat yang ingin menyingkirkan darah daging aku sendiri, Mama. Kamu bicara apa sih, Lang? Udahlah, Mam. Nggak usah bersandiwara lagi, Mam. Aku tahu persis semua kejahatan Mama yang Mama lakuin sama Melody dan anak aku, Mam. Aku pikir aku nggak akan lebih benci lagi sama Mama. Ternyata aku salah. Semua yang aku dengar hari ini sangat-sangat membuat aku muak, Ma. Lang, Mama mohon kamu jangan bicara seperti itu sama Mama. Oh, tenang, Ma. Tenang. Aku nggak akan pergi. Aku bakal selalu ada di samping Mama. Dan pelan-pelan aku akan minum semua minuman keras itu sampai akhirnya aku mati dan membusuk di depan Mama sendiri. Anggap aja semua itu balasannya, Mama. Karena Mama udah ngancurin hidup aku dan Melody. Jangan pegang aku. Kamu harus menghentikan semua ini, Lang. Kamu ngapain sih mabuk-mabukan terus? Ini kan masih pagi, Lang. Masa kamu udah minum lagi? Mama gak tahan harus ngeliat kamu nyiksa diri kamu seperti ini. Emang apa peduli kamu, Bu Anggika? Aku lagi menanti kematian. Kematian itu memang nggak akan mudah datangnya. Tapi kamu tahu kan, Bu Anggika, orang yang sabar menanti apa yang dia mau, bakal dapat apa yang dia mau. Lambat laut kematian itu juga bakal datang buat aku. Orang yang sabar menanti apa yang dia mau, bakal dapat apa yang dia mau. Lambat laut kematian itu juga bakal datang buat aku. Kamu bilangin
sama supir. Suruh dia siapin mobil sekarang. Dan suruh dia anterin Elang kemanapun Elang mau pergi. Tapi ingetin dia, jangan sampai ngebiarin Elang pergi bawa mobil sendiri ya. Ayo cepat, cepat. Iya. Ngapain berhenti mendadak? Maaf mas, kayaknya mesinnya ada yang rusak. Lu jual aja nih rongsokan. Kalau nggak lu buang sana, gua mau keluar. Mas Lang mau kemana mas? Itu Lang. Ya ampun itu Lang. Iya itu bener Lang, ya Allah. Hei non, cepetan bikin macet aja, cepet. Duh, ganggu lagi sih lo. Aman Mam. Iya, oke. Wah. Mama, Aduh, apa sih? Bikin kaget aja. aku punya berita besar buat Mama. Apa? Ngomong yang bener dong. Oke, aku baru aja ngeliat orang mati terus hidup lagi, Mama. Yang jelas dong ngomongnya apa sih? Ya udah diam dulu. Aku baru aja ngeliat Elang. Ternyata dia masih hidup. Elang. Cerita kamu yakin? Kamu yakin kamu nggak salah melihat orang? Mungkin orang yang kamu lihat itu cuma mirip Elang aja kali. Enggak, Mama. Aku yakin banget. Aku yakin 100% itu Elang. Tapi bagaimana mungkin, Jelita? Elang itu kan sudah mati. Bagaimana kalau si Ibreng... Kamu ngapain di situ? Hah? Saya mau nganterin minum. Tadi Tante kan pesen minum. Mau coba nguping ya kamu ya? Ya enggak lah, Tante. Saya sama sekali nggak dengar apa-apa kok. Udah selesai pergi ke dapur kayak ngapain kayak bersih-bersih kayak aduh mata saya tuh sakit ngeliat kamu. Sana pergi cepet. Sana. Bye banget sih Untung si brengsek itu nggak dengar apa-apa. Jelita, kalau sampai dia tahu pelaku itu masih hidup, bisa hancur semua, bisa berantakan kita semuanya. Oke, Mam. Oke, tenang. Aku janji. Aku bakal simpen rapat-rapat rahasia ini. Terutama ke Melody. Tenang aja, Mam. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Iya. Saya cari mobil yang cepat dan tangguh di jalan. Kalau gitu, Bapak datang ke tempat yang tepat. Di showroom kami ini, kami akan memilihkan mobil yang sesuai dengan keinginan Bapak. Dan pastinya harganya juga menarik, Pak. Saya suka mobil ini, saya mau yang ini. Selera Bapak ini benar-benar bagus ya. Mobil ini adalah salah satu koleksi terbaru di showroom kami. Mobil ini punya mesin yang sangat kuat. Dan tarikannya juga sangat bagus, Pak. Ini sangat cocok banget buat Bapak yang berjiwa muda. Sebentar. Silakan, Pak. Kalau mau lihat interiornya atau Bapak mau cobain. Saya bisa test drive sekarang? Oh, bisa Pak, bisa. Silakan.
Kok? Suram amat tuh. Gimana penjualan lo? Lancar kan? Apes gua. Satu-satu calon pembeli gua nggak jadi beli mobil sama gua. Sedih gua. Kok, lo harus sabar. Gue punya firasat nih. Lo bentar lagi bakalan sukses. Tapi lo harus optimis, ya? Deh. Wah, dompet baru nih. Ini gua nemu di lantai. Gua nggak tahu punya siapa. Yang pasti bukan punya gue. Coba. Oh, jangan-jangan ini punya cowok yang tadi mau beli mobil. Wah, gila lu, Raf. Udah dapat pembeli lagi. Beneran, Raf. Gara-gara lu ketemu sama cewek itu tuh, lu penjualannya menggila, men. Kan gue udah bilang sama lo, cewek itu emang pembawa keberuntungan buat gue. Lo udah ketemu lagi dengan cewek itu? Wah, kalau lo udah ketemu cewek itu lagi sampai dengan 3 kali, itu pertanda lo berjodoh dengan cewek itu. Ya, belum sih. Tapi gue gak akan putus asa. Gue akan usaha buat nemuin dia. Ntar gue bakal ke mall, gue mau nyari dia. Dia tuh biasa belanja di sana. Dan gue yakin, gue pasti bisa nemuin dia. Kalau lu yang nyamperin dia, nyariin dia, itu bukan namanya kebetulan. Mana bisa yang kayak gitu dibilang suatu pertanda? Ya, bisa-bisa aja dong kok. Pokoknya, gue bakal berusaha buat nemuin dia. Dan kalau gue berhasil nemuin dia lagi, gue bakal jadiin itu pertanda buat gue. Ya kan kalau gue nggak nemuin dia juga, berarti bukan jodoh dong, ya kan? Bentar nih, telepon. Kayaknya sih klien baru nih. Halo? Apa? Kecelakaan? Iya. Saya ke sana sekarang. Guys, sorry bentar ya. Gue harus pergi dulu, ada masalah. Maafin aku ya. Sebenarnya aku berniat untuk hilangin nyawa aku sendiri. Tapi sayangnya, Hidup nggak akan semudah itu berakhir, Pak. soal mobil, Bapak tenang aja. Semuanya udah diurus asuransi, Pak. Bapak tinggal ngisi formulir ini aja. Nanti biar saya yang urus semuanya, Pak. Kalau gitu, saya duluan ya, Pak. Saya cuma mau nganterin formulir itu aja. Saya harus ketemu orang lain lagi. Mari, Pak. Oh iya, Pak. Saya hampir lupa. Ini dompet Bapak kan? iya. Makasih banyak ya. Di dalam dompet ini ada foto orang yang paling berharga dalam hidup gue. Dan gue nggak ngerti kalau foto itu hilang, gue harus kayak gimana lagi. Makasih ya. Pak. Nggak perlu, Pak. Sekarang ini saya udah ngerti betapa pentingnya hidup kalau kita memiliki orang yang paling berharga dalam hidup kita, Pak. Jadi, Bapak simpen aja uangnya. Saya duluan ya, Pak. Nanti Bapak isi aja formulirnya, terus dikirim balik ke saya. Mari, Pak. Gara-gara kamu anak saya seperti ini. Kamu mau kemana, ha?
baik sekarang kamu masak yang ada aja di sini. Habis itu kamu beres-beres rumah karena besok teman-teman aku pada mau datang. Aku nggak mau tahu ya. Rumah ini harus kelihatan bersih dan rapi. Gimana pun caranya, kamu harus bersihin semuanya. Cepet laksanain. Cepet. Astaga, lama amat. Heran deh. Sore, Pak. Ya, sore. Saya pelanggan yang kemarin hampir kejatuhan troli. Ada yang bisa saya bantu? Begini, Pak. Saya mau cari tahu tentang perempuan yang menyelamatkan saya. Saya yakin dia pelanggan tetap di tempat ini, Pak. Soalnya kemarin saya lihat dia punya kartu member tempat ini. Apa Bapak tahu siapa dia? Saya ingat dia, Mas. Mbak itu memang pelanggan tetap di sini. Apa saya boleh minta alamatnya, Pak? Maaf, Pak. Saya tidak mungkin memberitahu data penting pelanggan kami. Tolong, Pak. Saya nggak akan menanyakan ini kalau keberadaan perempuan itu nggak berarti buat saya, Pak. Saya cuma mau ketemu dan tahu nama dia kok, Pak. Kalau Bapak ngerti gimana perasaan saya. Baiklah. Tunggu sebentar. Terima kasih. Kamu udah sadar? Aku ada di mana? Kamu siapa? Aku... Surya. Apa? Sayang, kamu kenapa? Papa khawatir keadaan kamu, sayang. Kamu nggak apa-apa? Bapak Indarto? Bu Anggika, jadi anak ibu yang menyebabkan semua ini. Maafkan kelalaian anak saya, Pak. Lang, ini Bapak Indarto, rekan bisnis Mama. Ayo cepat, kamu minta maaf sama dia. Saya benar-benar minta maaf, Pak. Sayang, kenapa? Sayang, kenapa? Kaki aku nggak bisa digerakin, Pak. Kenapa? Kaki aku mati rasa. Kaki aku nggak bisa digerakin, Pak. Aku nggak mau jajan, Pak. Aku nggak mau jajan, Pak. Aku nggak mau jajan. Enggak, sayang. Gara-gara kamu! Gara-gara kamu anak saya seperti ini! Aku nggak mau jajan. Hai Melody. Kamu nggak usah kaget gitu dong, gara-gara aku tahu nama kamu. Ya, gini-gini, aku bisa loh jadi detektif yang handal. Oh ya, aku kan udah tahu nih nama kamu. Kayaknya nggak adil ya kalau misalnya kamu nggak tahu nama aku. Jadi perkenalkan, nama aku Raffi. Mungkin kamu masih nggak ngerti ya maksud aku. Sekarang ini kan pertemuan kita yang ketiga. Dan aku percaya banget kalau kita ini emang udah ditakdirin buat bertemu. Kamu juga kan? Jadi sekarang boleh dong kalau aku tahu nomor kamu. Nomor apa? Aku punya banyak nomor. 2, itu adalah usia bayi aku. 11, itu adalah bulan kematian bapaknya anak aku. 1000, itu adalah jumlah teriakan yang ada di rumah ini. Dan yang di belakang yang lagi menangis, itu adalah anak hubungan di luar menikah. 2
2222 itu adalah sisa uang aku yang ada di ATM. Dan nomor telepon aku 0816 722 316. Dan aku yakin sekali kamu tidak akan pernah nelfon ke situ. Kamu lupa sesuatu. Ada satu nomor lagi yang kamu belum kasih tahu aku. Nomor kunci.